Lisa, bagian 9, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. 3 hari berlalu sejak pagelaran busana itu. Tidak ada kabar dari Saga. Lagi-lagi pria tampan itu menghilang bak di telan bumi, meninggalkan tanda tanya besar pada diri Lisa yang masih saja berharap Saga akan menghubunginya. Namun akhirnya Lisa sadar, terlalu berharap kepada seseorang adalah akar dari semua rasa sakit di hati dan kecewa. Namun begitu, Lisa berusaha untuk tetap berpikir secara positif. Mungkin Saga sibuk, hingga tidak ada waktu bahkan hanya untuk sekedar say hello sekalipun. Meski jujur, Lisa ingin sekali Saga datang menghadiri acara pagelaran busana malam itu. Tapi pada kenyataannya, Saga tidak datang. Dan itu membuat Lisa merasa kecewa. Tidak dapat dipungkiri pertemuannya dengan Saga membuatnya merasa senang. Ia tidak saja dipertemukan lagi dengan sahabat yang telah lama hilang, namun ada hal yang lain yang membuat Lisa merasa ia membutuhkan sosok lain dalam hidupnya selain Nadia, Naya, Karin, dan Ibu Karmita yang selalu ada untuknya selama ini. Dan sosok itu adalah Saga. Mungkin itu terdengar berlebihan bagi Lisa. Toh ia baru bertemu Saga beberapa hari yang lalu. Akan tetapi kehadiran Saga mampu memberi warna tersendiri dalam hidupnya. Akan tetapi terkadang apa yang kita inginkan belum tentu kita dapatkan. Karena keinginan dan kebutuhan itu terkadang tak berbanding lurus. Dan Lisa memahami hal itu. Dengan begitu rasa kecewa yang tengah dirasakannya tidak akan membuatnya merasa kesal. Dan hari ini Lisa mendapat cuti selama 2 hari. Setelah acara pagelaran busana, Ibu Karmita akan memberinya reward untuk beristirahat di rumah. Ibu Karmita tidak ingin perancang busana kesayangannya kelelahan dan jatuh sakit. Setelah beberapa hari, tenaga dan pikirannya ia curahkan untuk acara tahunan rumah muda Karmita itu. Dan seperti biasa, hari itu Lisa sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Setelah membangunkan Naya, ia akan memasak untuk adik bungsunya itu. Naya bukannya tidak pernah membantu kakaknya mengerjakan pekerjaan rumah. Setiap pulang sekolah, ia akan mencuci bajunya dan baju Lisa. Ia juga menyetrika dan membersihkan rumah. Terkadang Naya juga akan memasak sesuatu untuk Lisa. Tapi itu sudah jarang ia lakukan. Karena terakhir kali ia memasak, Naya hampir membakar dapur dan seisinya karena tertidur saat memasak sayur kesukaan kakaknya. Beruntung saat itu ia terbangun setelah mencium aroma mencurigakan dari arah dapur. Dan Naya mendapati api yang telah menghanguskan sayur yang sejatinya akan ia hidangkan untuk kakaknya makan malam itu. Tetapi jangankan sayur yang berada di dalamnya, panci tempat ia memasak pun sudah hangus terbakar. Dan itu membuat Lisa merasa khawatir dan melarang Naya memasak lagi. Bukan karena kamu sudah menghanguskan panci kesayangan kakak, sehingga kakak melarangmu memasak. Tetapi kakak tidak mau kamu membahayakan diri kamu sendiri. Untung kamu cepat terbangun. Kakak tidak bisa membayangkan kalau kamu tidak sempat bangun waktu itu. Tidak. Lebih baik kakak tidak makan malam, kata Lisa saat itu setelah Naya menceritakan kejadian yang baru saja terjadi kepadanya. Sejak itu, Lisa tidak akan membiarkan Naya memasak seorang diri di dapur. Dan sudah beberapa hari ini Nadia tidak pulang ke rumah. Lisa tidak tahu lagi harus kemana ia mencari adiknya itu. Semua temannya sudah ia hubungi dan tidak ada satu pun yang mengetahui keberadaan Nadia. Lisa pun merasa putus asa dan hanya bisa menanti kepulangan Nadia. Kak, nanti aku pulang agak terlambat ya. Ada tugas sekolah yang harus aku selesaikan, kata Naya. Baiklah, sahut Lisa. Jam berapa kamu pulang? Jangan terlalu malam ya. Kakak sebenarnya ingin mengajakmu makan malam di luar. Entahlah kak, nanti aku akan menelepon kakak, kata Naya. Kakak jangan lupa menelepon kalau kakak Nadia pulang.
mengerutkan dahinya. Kenapa? Pokoknya kakak harus menelponku. Setiap kali Nadia pulang, ia hanya memberi masalah kepada Kak Lisa. Lisa tersenyum. Jangan berpikir buruk kepada orang lain, apalagi kepada kakak sendiri. Itu tidak baik dan kakak tidak suka. Naya hanya diam. Ia memandang wajah Lisa. Gadis itu menjadi sangat protektif kepada kakaknya sejak Nadia mulai merubah perangainya. Aku hanya tidak ingin karena dia menyakiti Kak lagi. Tidak ada yang akan menyakiti kakak, Naya, karena dia sekalipun. Kakak bisa menjaga diri kakak sendiri. Kamu jangan khawatir ya, kata Lisa berusaha meyakinkan Naya. Tidak bisa dipungkiri sikap buruk Nadia kepada Lisa selama ini meninggalkan trauma dan kekhawatiran pada diri Naya. Berkali-kali Naya menyaksikan Nadia menyakiti Lisa secara fisik maupun lisan. Sebagai seorang adik, Naya merasa tidak tega melihat Lisa diperlakukan buruk oleh Nadia. Selama ini Lisa selalu mengalah. Ia bekerja siang dan malam, tanpa mengenal lelah untuk mencukupi kebutuhan kedua adiknya. Tak pernah sekalipun Lisa mengeluh. Ia melakukan semua dengan tulus dan ikhlas. Itu mengapa Naya sangat menyayangi Lisa dan selalu membela kakak sulungnya itu. Tak lama kemudian Naya telah menyantap habis sarapan paginya. Dan tanpa banyak bicara, ia berpamitan setelah mencium tangan dan pipi Lisa. Hati-hati di jalan ya, I love you, teriak Lisa sambil melambaikan tangan. Naya mengacungkan jempolnya sambil tersenyum. I love you too, kakak, telepon aku ya. Lisa hanya tersenyum kemudian mengangguk. Dan Lisa pun kembali melanjutkan pekerjaan rumahnya. Banyak yang harus ia kerjakan hari ini. Lisa ingin merapikan kebun bunga anggreknya yang beberapa hari ini tidak sempat ia lihat karena kesibukannya dalam menyiapkan acara pagelaran busana. Lisa terkejut melihat tanaman anggreknya sudah mulai bermekaran. Aneka jenis dan warna anggrek menambah keindahan kebun bunga yang tidak seberapa besar itu, tapi terlihat asri dan tertata rapi. Ternyata selama ini Naya telah merawat kebun anggrek mungilnya, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Lisa tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya melihat tanaman anggreknya mulai bermekaran. Warna-warni bunga anggrek membuat gadis itu merasa takjub. Kecintaannya kepada tanaman anggrek ia dapat dari ibundanya tercinta yang memang pecinta sejati tanaman anggrek. Ibundanya mewariskan berbagai macam jenis tanaman anggrek, dari jenis anggrek yang biasa hingga yang langka semua ada di sana. Dengan telaten, Lisa memberi pupuk dan menyirami satu persatu tanaman anggreknya yang berjumlah puluhan itu. Dan tiba-tiba Lisa melihat seorang laki duduk di atas motor. Sekilas Lisa melihat Nadia memasuki rumah. Lisa bergegas meninggalkan kebun tanaman anggreknya dan menyusul Nadia masuk ke dalam rumah.